Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa persembahan kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kurang Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara,
anugerah-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, lewat kekuatan, kesehatan, kesempatan di mana kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu yang Kau sediakan lewat ibadah kami pagi hari ini. Kami ingin lebih dalam lagi mengenal kepada Tuhan. Kami ingin lebih lagi untuk mengingat akan kebaikan-kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, yang tidak akan pernah kami lupakan di dalam kehidupan kami. Karena lewat pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau mengangkat kehidupan kami, Engkau memuliakan di dalam kehidupan kami, hanya lewat pengorbanan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Untuk itu kehadiran kami pagi hari ini ingin memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami, karena Engkau sudah memberi yang terbaik di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami ketika kami memuliakan Tuhan, ketika kami memuji Tuhan. Tidak hanya lahiriah kami yang ada di tempat ini, tetapi hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan, hanya ingin menyenangkan hati Tuhan untuk hidup semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kehidupan kami, agar suasana surga boleh nyata di dalam ibadah kami pagi hari ini. Hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia saat ini, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, baik leader, singan, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, pelayan-pelayan perjamuan kudus maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan kami, Kau kuduskan kami, terlebih pengurapan dari Roh-Mu yang kudus. Tuhan turut sertakan dalam pelayanan kami, agar pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Darah-darah kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan Kau menjaga, Kau melindungi, Kau menyertai. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini. Kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini dengan mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, masih rasakan hadirat Tuhan, rasakan lawatan Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita memerlukan kuasa yang dari Tuhan melalui penggunaan darahnya pada saat pagi ini. Ada kuasa dalam darah-Mu, ada kuasa di dalam darah-Nya, saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Tangan kiri letakkan pada bagian tubuh saudara yang sakit, jamak tubuh. Nyatakan dengan iman bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Mungkin pada saat ini ada kelemahan, ada rasa sakit hati, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Jamak bagian-bagian yang saat ini yang dirasakan. Yesus, haleluya. Kita pujikan pujian ini dengan yakin bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya. Ada kuasa di dalam darah-Nya, darah-Mu. Kami yakin akan kuasa
yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kebenaran terjadi sudah di Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Kau rasakan. Yes. Haleluya. Kuasa yang kami rasakan kau atas. Ku yakin kau nyata di sini. Kami mengalami kemenangan Yesus terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kami merasakan kelepasan. Segala belenggu-belenggu yang ada di kita, kami nyatakan segala nama Yesus. Kami mengalami kemenangan. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Saudara duduk kembali. Waktu selanjutnya persilakan saudara hambanya yang akan menyampaikan berkat firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Saya minta Bapak Pendeta Mario Sono untuk pimpin kita di dalam doa, mempersiapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh kami ucap syukur dan terima kasih dalam kesempatan yang sangat indah ini. Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat memuji, menyembah nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman. Ini kami serahkan hati dan pikiran kami, suci dan kuduskan, agar hati dan pikiran kami dapat diisi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Bimbing sertai dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang akan disampaikan dalam kuasa Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada kami seluruh dan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala kuasa roh jahat setan yang ingin kami saat kami mendengarkan firman. Kami panggil nama-Mu bersama jemaat di dalam nama Yesus. Kami usirkan untuk keluar dari tempatnya. Biarlah kuasa Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami membimbing, menyertai sampai pada akhirnya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara shalom. Suka kita pagi hari ini? Karena kena masker itu ya, enggak? Ya, suaranya kurang keras ya. Puji Tuhan, yang penting hati kita saat ini hati yang dipenuhi dengan sukacita. Ya, hanya oleh kata anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Dan saat ini ibadah kita dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang boleh mengingatkan kita kembali akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hanya oleh karena pengorbanannya yang seharusnya kita orang yang berdosa menuju kepada kebinasaan, tetapi oleh karena pengorbanannya Tuhan mengangkat kehidupan kita, tidak hanya diselamatkan, tetapi kita menjadi milik daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tema kita pagi hari ini yaitu terhilang di rumah sendiri. Ya, pada umumnya itu kalau orang itu terhilang bisa di tempat keramaian.
Ya karena mungkin terbawa arus, karena banyaknya orang bisa membuat orang itu tersesat. Orang juga bisa tersesat, atau orang itu bisa terhilang ketika dia ada di atas gunung. Ya mungkin karena situasi dan kondisi yang mengancam keselamatannya, maka dia bisa terhilang. Dan banyak orang yang terhilang ketika mereka mendaki sebuah gunung. Dan juga ada orang yang terhilang ketika ada di hutan yang lebat karena kehilangan jejak. Banyak hal yang kita dengarkan, orang-orang yang terhilang ketika menghadapi situasi dan kondisi yang seperti itu. Tapi ini sangat ironis sekali ketika orang itu hilang di rumahnya sendiri. Ini memang aneh. Bagaimana orang bisa terhilang ketika dia ada di rumahnya sendiri? Tetapi ini adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Banyak anak Tuhan yang terhilang ketika dia itu masih ada di rumah Tuhan. Mari kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Ayat ini tidak asing bagi kita, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu tentang kehidupan kedua orang anak, baik yang sulung maupun yang bungsu. Yang bungsu ini adalah orang yang sudah menghabiskan banyak harta daripada bapaknya untuk hura-hura, untuk mencari kesenangannya sendiri. Ketika dia itu sudah habis semuanya, bahkan diperhadapkan dengan situasi yang menghimpitnya, bahkan untuk makan saja dia tidak bisa, yang bungsu ini sadar akan dirinya, sadar akan kesalahannya, sadar akan kekurangannya, sehingga dia kembali kepada bapaknya. Tetapi tidak demikian yang sebelum, ketika dia itu ada di rumahnya sendiri. Ya mari kita baca. Ya kita baca mulai ayat yang ke-18. Kita langsung saja nanti pembacaan kita saya sampaikan ya lewat kebenaran ini. Ayat 24 saja, langsung ayat 24 ya, supaya tidak terlalu panjang. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Sampai di sini dulu pembacaan ini. Ya, puji Tuhan. Apa yang dilakukan oleh bapaknya tidak sama dilakukan oleh anaknya. Ketika si bungsu itu datang kembali kepada ayahnya dan menyadari akan segala kesalahannya, kembali menyadari akan dosa-dosanya. Bapaknya sudah tahu ketika anak itu kembali, walaupun sudah compang-camping tidak seperti dulu lagi. Tapi yang luar biasa ini sikap dari bapaknya ini. Dia tidak melihat lagi dan mengingat lagi berapa banyak harta yang sudah dihabiskan oleh anak itu. Tetapi dia lebih menghargai jiwanya ketika anak itu kembali. Karena Alkitab tadi sudah mengatakan yang hilang kembali, yang mati hidup. Jadi bapak ini begitu mengasihi anaknya,
lebih daripada harta yang dihabiskan. Ya, seringkali kita memiliki konsep hidup yang salah. Kadang-kadang kita ini lebih menghargai harta daripada menghargai anak kita sendiri. Dan kalau anak itu sudah menghabiskan ya, ini itu dan sebagainya yang kita anggap itu bernilai, itu adalah konsep yang salah. Anak itu lebih berarti, anak itu lebih berharga daripada harta. Ya, kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dia itu adalah pribadi yang harus kita hargai, pribadi yang harus kita hormati. Dia itu bernilai di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali orang memandang bahwa harta itu lebih bernilai, harta itu lebih berharga dari anaknya sendiri. Sehingga banyak orang tidak memperhatikan anaknya, tetapi lebih penting mencari harta daripada mengurus anaknya, memperhatikan anak-anaknya. Nah, konsep kakaknya ini salah. Ketika bapaknya itu bersukacita karena anaknya itu kembali, dia justru sebaliknya, dia marah kepada adiknya ini karena pandangannya yang salah, karena sudah menghabiskan banyak harta orang tuanya, sehingga dia nggak bisa bersukacita. Beda dengan bapaknya. Begitu anaknya itu kembali, dia bersukacita, dia happy, dia senang. Dan inilah yang harus menjadi landasan kehidupan kita. Kita harus senang dengan saudara-saudara, ya, baik saudara kandung, saudara seiman, ketika dia itu kembali untuk datang kepada Tuhan, atau dengan kata lain dia itu maju di dalam Tuhan. Jangan kita memiliki konsep seperti anak yang sulung ini, tidak bisa menerima kehadiran saudara. Jadi persaudaraan itu jauh lebih penting daripada harta. Dia tidak bisa mengakui adiknya sendiri. Ini merusak hubungan keluarga. Karena menganggap anaknya itu, adiknya itu sudah menghabiskan banyak harta daripada orang tuanya, sehingga hubungan keluarga itu tidak harmonis kembali gara-gara harta. Dan banyak peristiwa yang terjadi. Saudara tidak bisa rukun, keluarga tidak bisa rukun hanya oleh karena harta, hanya oleh karena duit. Lebih bernilai duitnya daripada nilai daripada persaudaraan. Ya, kita bangun keluarga kita bangun kekeluargaan kita, baik keluarga ya secara garis keturunan maupun keluarga di dalam Tuhan. Jangan sampai ya perpecahan terjadi di gereja Tuhan hanya oleh karena duit, hanya oleh karena uang. Ya, kita bangun terus hubungan ini. Kalau orang itu memandang bahwa kekeluargaan, persaudaraan itu jauh lebih bernilai, lebih penting daripada harta, lebih baik kehilangan harta, tetapi kita tetap bisa mempertahankan persaudaraan, bisa memperhatikan kekeluargaan. Karena semuanya itu kita akan tinggalkan. Tetapi kalau kekeluargaan, kebersamaan ini tidak akan pernah kita tinggalkan. Kita nanti sampai masuk dalam kekekalan itu, kekeluargaan itu akan tetap terbangun. Kita tidak akan pisah kembali. Malah jauh lebih harmonis daripada ketika kita ada di dalam dunia ini. Sebenarnya dalam dunia ini kita sedang mengadakan pembelajaran untuk masuk dalam kekeluargaan yang ilahi, kekeluargaan yang surgawi, yang sudah tidak ada perselisihan lagi,
nggak ada bentrokan lagi, nggak ada iri hati lagi. Nah sekarang ini ketika kita ada di dalam dunia ini sedang dalam proses untuk masuk ke dalam kekeluargaan yang abadi. Ini orang yang terhilang kalau menganggap uang itu jauh lebih penting daripada kekeluargaan. Uang itu lebih penting daripada persaudaraan. Ya, jangan kita memberi konsep seperti konsepnya dunia. Uang itu di atas segalanya. Bahkan saudaranya bisa disingkirkan. Tidak sedikit saudaranya sendiri dibunuh oleh karena duit, oleh karena uang, karena kedudukan dan lain sebagainya yang bersifat keuntungan pribadi. Ini tanda orang yang terhilang ketika orang itu tidak bisa membangun persaudaraan, nggak bisa membangun kekeluargaan, baik keluarga ya secara garis keturunan maupun kekeluargaan di dalam Tuhan. Yuk terus kita bangun kekeluargaan ini ya, semakin kita erat sehingga tubuh Kristus itu terwujud dalam hidup kita. Tidak hanya istilah, tapi tubuh Kristus itu betul-betul tergenapi di dalam kehidupan kita. Kalau ada yang satu yang sakit, kita merasakan sakit. Kalau yang satu berbahagia, kita berbahagia. Itu tanda bahwa kita itu adalah tubuh Kristus. Persaudaraan kita itu mengarah ke sana. Jangan sampai kita seperti yang sulung ini nggak bisa menerima diri karena dianggap bahwa dia sudah menghabiskan banyak harta orang tuanya. Bahkan dikatakan ayat yang ke-28 tadi, dia marah, anaknya yang sulung marah, ngambek. Tidak hanya tidak bisa mengampuni, yang pertama memang nggak bisa mengampuni. Kenapa kok marah? Karena nggak bisa mengampuni adiknya. Tetapi beda dengan konsep bapaknya. Terus bapaknya sudah nggak ingat lagi. Yang penting anaknya bisa kembali. Persaudaraan itu bisa dibangun kembali. Nggak mengingat lagi berapa banyak harta yang dihabiskan oleh anaknya ini. Tetapi kakaknya yang sulung itu beda konsepnya. Dia marah. Kenapa marah? Karena tidak ada pengampunan. Ya, kalau kita marah, ya bisa saja kita ini marah. Ya marah dengan anak kita. Kita orang tua. Karena mungkin kita anggap anak kita sudah buablek, terus nonton segala-galanya, mungkin saja seperti itu. Ya. Yang penting yang kita miliki itu yaitu pengampunan. Loh banyak orang itu nggak bisa mengampuni. Mau walaupun itu keluarganya sendiri, walaupun itu anaknya sendiri. Ya mari kita memiliki sikap seperti Bapa. Bapa di surga itu adalah Bapa yang penuh dengan pengampunan. Lalu dalam Injil Matius di sana pasal yang ke-6, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 15. Kalau kita tidak mau mengampuni, Bapa pun juga tidak mau mengampuni. Yuk, ini kita garis bawahi. Ini landasan hidup kita untuk membangun kekeluargaan. Kita ini memang bisa salah. Dalam keluarga selalu ada gesekan. Ya oleh karena mungkin beda pendapat, beda konsep. Ya gara-gara anak kita bisa ribut mungkin suami istri. Yang ngolahnya pandangannya tidak sama bisa ribut. Bisa saja itu terjadi. Perselisihan itu bisa terjadi. Beda pendapat bisa. Gesekan itu bisa terjadi. Tetapi kita tidak boleh menyimpan kepahitan.
menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Kalau kita tidak mau mengampuni, Bapa pun tidak mau mengampuni. Garis bawah ini. Terserah orang lain itu gak mau mengampuni kita, tetapi kita harus mengampuni. Ya mungkin perlu kita baca saja Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan ayat ini jelas, kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah dengan kita, karena mungkin sudah menyakitkan hati kita wajib, ini hukum kerajaan Allah, itu harus mengampuni. Perhatikan, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, Bapa yang di surga tidak akan mengampuni kehidupan kita. Lalu kita menjadi orang Kristen, siapa yang kita teladani? Kalau Bapa saja memiliki sikap seperti ini, bahkan Tuhan Yesus Kristus rela berkorban di atas kayu salib untuk menyatakan pengampunan di dalam kehidupan kita. Kita yang berdosa ini supaya kita tidak binasa oleh karena pengampunan daripada Tuhan. Nah, ketika kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, sayang sekali kalau itu hanya status, tetapi tidak nyata dalam sebuah tindakan kita bahwa kita adalah anak Tuhan yang meneladani apa yang dilakukan oleh Bapa. Menjadi anak Tuhan yang meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pribadi yang penuh dengan pengampunan. Mengampuni itu tidak hanya sebatas ucapan. Mengampuni itu juga harus diwujudkan dalam sebuah tindakan. Dia akan kembali baik lagi. Dan mengatakan, ya sudah, saya mengampuni. Tapi hubungannya tidak bisa harmoni dulu. Ini bukan pengampunan. Pengampunan itu harus disertai dengan satu tindakan yang nyata. Kalau dulu hubungannya harmoni, yuk kita bangun kembali, mewujudkan bahwa kita mengampuni. Kita bisa berdampingan lagi. Kita bisa bekerja sama kembali. Kita bisa duduk bersama. Kalau itu tidak bisa dilakukan hanya sebatas kata-kata, itu bukan pengampunan. Pengampunan itu menerima dia kembali apa adanya, sama seperti Bapa, sama seperti Kristus menerima kita apa adanya, nggak melihat latar belakang kehidupan kita yang sudah menyakitkan hatinya. Tapi seringkali kan kita masih dibatasi dengan peristiwa-peristiwa masa lalu yang menyakitkan kita, sehingga kita tidak bisa membangun kembali hubungan yang lebih baik. Jadi pengampunan itu harus disertai dengan tindakan. Ya, kalau mungkin hari-hari ini ada selisih paham, ya, ada gesekan, ada perbedaan pendapat yang mungkin mengecewakan, yang mungkin menyakitkan, yuk kita melepaskan pengampunan. Jangan kita seperti anak sulung ini, malah dia marah, tetap marah kepada adiknya, juga marah kepada bapaknya yang bisa mengampuni anaknya. Ya, puji Tuhan. Dia marah, dan tadi dikatakan tidak mau masuk ke rumah mogok. Tidak mau masuk kembali ke rumah bapaknya. Ya karena mogok, karena patah hatinya. Ya mungkin sekarang sudah mogok, tidak mau ke gereja lagi. Karena nanti kalau saya masuk akan ketemu
perlu pengampun. Sama seperti anak sulung ini tidak mau masuk ke dalam rumah, tidak mau masuk dalam rumahnya bapak. Kalau masuk dia akan ketemu kepada adiknya. Nah, seringkali kita ini masih bayangin pikiran seperti ini. Ketika kita sudah ngomong bahwa saya sudah mengampuni, tetapi kalau ketemu itu masih sakit hati, itu belum mengampuni. Orang yang mengampuni itu harus bisa menerima dia kembali apa ada, bisa rukun kembali, bisa membangun kebersamaan kembali. Jadi kalau masih ada dibatasi ini, dibatasi itu belum. Itu namanya orang yang terhilang di rumahnya sendiri. Lebih baik anak yang bungsu ini, dia sadar akan kekurangannya, sadar akan kesalahannya, dia kembali bertobat, berhenti untuk berbuat dosa. Ini jauh lebih berarti, ini jauh lebih berharga di mata ayahnya daripada si sulung ini. Dia malah justru marah kepada adiknya, marah kepada bapaknya. Dia tidak mau masuk ke rumah, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Nanti kalau beribadah ketemu si A, ketemu si B, akan timbul sakit hati lagi. Ini orang yang terhilang. Lepas statusnya masih orang percaya, tetapi sebenarnya dia sudah terhilang. Ya, puji Tuhan. Sama seperti Yunus. Yunus itu seorang nabi yang kanan, seorang nabi yang tidak bisa melepaskan pengampunan. Ya, kita baca di dalam Yunus pasal yang keempat. Ya, Yunus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tetapi hal itu sangat menyesalkan hati Yunus, lalu marah lagi dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, kabullah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ini Yunus ini marah kepada Tuhan karena orang-orang Niniwe tidak jadi dihukum. Lupa aneh. Ya. Ini salah satu nabi yang aneh, pelayan Tuhan yang aneh. Ketika ada orang bertobat, ada orang kembali kepada Tuhan, ada orang yang kembali ke jalan yang benar, malah dia sakit hati. Dia malah marah kepada Tuhan. Senang kalau ada orang itu celaka, senang kalau ada orang itu dihukum. Ini aneh. Pelayan Tuhan yang aneh, hamba Tuhan yang aneh, seorang nabi yang aneh. Ketika Tuhan itu melakukan pengampunan kepada orang yang seharusnya mendapatkan hukuman, tetapi mereka bertobat seperti orang-orang Niniwe. Sebenarnya dia kan malah senang dipakai oleh Tuhan membawa orang itu kembali kepada Tuhan, kembali ke dalam yang benar, jalan yang benar. Ketika orang-orang Niniwe itu bertobat dan mengadakan puasa massal saat itu, mulai dari raja sampai rakyatnya, bahkan binatang-binatangnya tidak boleh diberi makan, yang menunjukkan bahwa dia menyesal dengan apa yang dilakukan, menyesal dengan apa yang diperbuat, sehingga Tuhan tergerak oleh belas kasih yang seharusnya orang-orang Niniwe ini dibunuh hanguskan seperti orang-orang Sodom, tetapi diurungkan malapetaka itu oleh karena orang-orang Niniwe menyesal, bertobat dan kembali ke dalam
berlangsung. Ya, kenapa kita harus beribadah hari Minggu, hari Senin, hari Rabu? Ini semua proses, memproses kehidupan kita supaya kita mengalami sebuah perubahan. Dan perubahan itu bukan kita ukurannya, bukan cara pandang kita ukurannya, tetapi ukurannya adalah pribadi Kristus. Nah, ini sebabnya setiap jemaat itu harus memandang kepada Kristus sejauh mana hidup kita. Sudah serasi belum? Sudah selaras belum dengan pribadi Kristus? Kalau belum, terus harus berubah. Jadi bukan si A, si B, si C menjadi ukuran perubahan kita, tetapi Kristus yang harus menjadi ukuran perubahan. Coba kalau di dalam hal pengampunan saja, sudahkah kita sama seperti Kristus ketika melepaskan pengampunan kepada kita? Sudah tidak ingat kembali akan kesalahan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat masa lalu, ketika kita percaya kita dikuduskan lewat darah Kristus. Tapi bukan berarti terus itu berhenti, tidak. Itu proses yang pasif, penyucian darah Kristus. Kita tidak melakukan, tidak berbuat apa-apa. Kristus yang berkorban di atas kayu salib, kita disucikan, kita dikuduskan. Tetapi proses yang kedua yaitu lewat firman Tuhan. Itu proses yang aktif. Kita harus proaktif. Lewat firman Tuhan, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berubah selaras dengan firman Tuhan. Ya, kalau pagi hari ini berbicara masalah pengampunan, sudahkah kita memiliki hati yang mengampuni sama seperti Bapa, hati mengampuni seperti Kristus? Apa sebaliknya kita marah, kita mogok, kita ngambek, tidak bisa menerima saudara-saudara kita yang mungkin menyakitkan kita, yang mungkin mengecewakan kita, yang mungkin merugikan kehidupan kita? Memang jauh lebih aneh kehidupan Nabi Yusuf. Ketika ada orang bertobat, dia malah cukup marah kepada Tuhan. Dia mengatakan, cabutlah saja nyawaku daripada itu. Lalu Tuhan mengatakan, merayakan engkau marah dengan mengatakan, kamu itu siapa? Kok ngatur aku? Mungkin bahasa kasarnya seperti itu. Kok ngatur Tuhan? Kita ini seharusnya hanya melakukan apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kita lakukan, kita kerjakan. Seharusnya Yunus itu bersuka cita, karena dia adalah seorang hamba Tuhan yang sukses, hamba Tuhan yang berhasil, yang bisa mengubah satu bangsa bertobat. Ini sangat luar biasa. Mulai dari raja sampai rakyat mengalami perubahan, sehingga tergeraklah hati Tuhan oleh karena belas kasihan, tidak menurunkan malah petaka. Dia adalah hamba Tuhan yang sukses, berhasil, bisa mengubah karakter orang-orang Niniwe yang jahat itu menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya ini tujuan pelayanan ini. Jadi tidak hanya sebatas mengumpulkan banyak orang. Orang itu berubah pada. Ini beban, ya, pelayan-pelayan Tuhan. Kalau belum, ya ini harus terus berkumpul sampai jemaat mengalami perubahan. Perubahannya itu sama seperti Kristus. Tentunya tidak hanya jemaat yang dituntut, pelayan Tuhan pun seperti saya pun juga harus belajar terus mengalami perubahan. Dan perubahan itu nanti juga menjadi sama seperti Kristus. Jadi ini adalah orang yang tergila. Ketika orang itu tidak bisa melepaskan pengampunan, apalagi marah. Ya memang dimulainya dari tidak bisa mengampuni, terus timbul marah. Tidak marah kepada orang yang menyakiti, mengecewakan, tetapi juga marah kepada Tuhan. Ini malah bahaya. Ya, ayat yang terakhir Kolose 3 ayat yang 8. Tetapi buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.
Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi marah itu harus kita buang. Karena kemarahan manusia itu bukan mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan dosa. Karena kalau orang itu sudah marah, sudah lepas kontrol, paling tidak kata-katanya itu sudah tidak menjadi berkat. Ketika orang itu marah, kebanyakan seperti itu. Apa marah tidak boleh? Boleh. Tetapi tidak boleh menyimpan kebaikan. Ukurannya sampai matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, harus hilang kemarahan, harus terukun kembali, harus terujuk kembali, harus bisa berdampingan kembali. Kalau mungkin ada keles, kalau mungkin ada salah paham, kita tidak boleh menyimpan kemarahan, karena itu adalah cara hidup yang lama, manusia yang lama. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan harus dibuang. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah. Yang pertama dimulai marah. Kalau orang itu marah nanti bisa berkembang menjadi geram, bertindak kejam, akan terus meningkat. Dimulai dari kemarahan. Nah, itu sebabnya ketika kita timbul marah harus kita kuasai diri kita. Kita kuasai emosi kita, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Nanti kata-katanya sudah tidak menjadi berkat, malah kata-katanya bisa menyakitkan hati orang lain kalau sudah didasari dengan kemarahan. Ya, puji Tuhan, ya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak Tuhan yang terhilang, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang masuk dalam rencana Tuhan. Ya, hanya satu saja, poin satu saja pagi hari ini yang bisa selesaikan. Tandanya orang yang terhilang ketika tidak bisa melepaskan pengampunan. Itu sebab mari kita kembali kepada Tuhan. Kita meneladani Tuhan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan yang menjadi teladan kita? Kita bangun kekeluargaan kita, baik keluarga secara garis keturunan maupun keluarga kita di dalam Tuhan, keluarga dalam masyarakat. Yuk kita bangun persahabatan, kita bangun kekeluargaan kita. Itu jauh lebih indah daripada ada perselisihan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Dan lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu boleh menyatukan kehidupan kita kembali. Kita bukan orang asing, kita bukan orang lain. Kita ada satu darah di dalam darah Kristus. Kita adalah saudara di dalam Tuhan. Itu sebabnya jangan ada satu pun di antara kita yang menyimpan kepahitan, yang menyimpan kejengkelan. Mari kita lepaskan pengampunan sebagaimana yang sudah diteladankan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sejauh timur daripada engkau membuang dosa. Demikian pula kehidupan kita pagi hari ini. Siapapun yang menyakitkan kita, siapapun yang merugikan kita, yang melukai hati kita, mari kita buang jauh-jauh, sejauh timur dari barat. Kita buang kesalahan orang lain, kita buang kepahitan dengan orang lain. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Biar kasih-Mu memberikan kami Tuhan. Biarlah pengampunan-Mu memberikan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau layak kami agungkan, Kau layak kami muliakan. Karena kasih-Mu yang begitu agung, kasih-Mu yang begitu mulia yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Lewat kebenaran-Mu yang Engkau singkapkan Tuhan, sehingga kami boleh melihat kehidupan kami. Kami selalu ingin merasa menang, kami ingin selalu merasa benar dalam diri kami. Ketika kami berkata dengan kebenaran firman-Mu, masih banyak hal yang harus kami benahi, banyak hal yang harus kami perbaiki, banyak hal yang masih harus kami perbarui dalam hidup kami. Seringkali kami masih menyimpan kepahitan, seringkali kami masih menyimpan dendam, seringkali kami masih menyimpan sakit hati kepada saudara-saudara kami yang mungkin menyakitkan kami, yang mungkin mengecewakan kami, merugikan kami. Tetapi pagi hari ini Engkau memberikan pembelajaran dalam hidup kami. Bagaimana Engkau sudah mengampuni di dalam kehidupan kami. Engkau melupakan masa lalu kami. Biarlah demikian apa yang kami lakukan, apa yang kami berbuat saat ini ya Tuhan. Kami boleh melepaskan pengampunan dan melupakan setiap peristiwa yang menyakitkan hati kami, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Itulah tujuan kami Tuhan, itulah kerinduan kami, itulah keinginan kami. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami, supaya hidup ini semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Namun sebelumnya Engkau ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami. Engkau sucikan hidup kami Tuhan, dan layakkan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, supaya persekutuan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang agung ini. Kiranya Tuhan kuduskan hidupnya, Tuhan nyatakan pengharapan-Mu, sehingga pelayan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini. Mari Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya. Jika kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani, ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang Engkau kerjakan di atas kaum salib untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin semangat berdiri. Kita siapkan lebih dahulu untuk cawan Tuhan. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Dia merelakan tubuhnya dipecah-pecahkan oleh karena kasihnya kepada kita. Dan di dalam pengorbanannya, di sanalah Tuhan menyatakan pengampunannya dalam hidup kita. Dia tidak mengingat kembali apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan, adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah anggur yang dikurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Lewat pengorbanannya di atas kaum salib sudah melepaskan pengampunan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau mengingatkan kembali atas kehidupan kami Tuhan, akan kebesaran kasih-Mu yang menyatakan di dalam kehidupan kami pagi hari ini. Lewat pengampunan-Mu di atas kayu salib, sehingga Engkau tidak mengingat kembali akan kekurangan kami, tidak melihat kembali akan keterbatasan kami. Ajari kami pagi hari ini Tuhan, untuk memiliki hati Tuhan, hati yang penuh dengan pengampunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau bekerja, Engkau berkarya pagi hari ini atas kehidupan kami, sehingga setelah kami mendengar firman-Mu dan bersekutu dengan tubuh dan darah, boleh mengubah konsep hidup kami. Yang mungkin masa lalu kami selalu menyimpan kepahitan, kesalahan orang lain, bahkan sakit hati. Namun pagi hari ini Engkau mengingatkan kembali bagaimana kami harus menyatakan pengampunan kepada saudara-saudara kami yang menyakitkan, yang merugikan, yang melukai hati kami. Kami ingin belajar sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus menolong kami, dan kami akan melakukan apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kami. Kami hanya ingin menyenangkan Tuhan, kami hanya ingin memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan jemaat yang berulang tahun dalam bulan ini. Yang pertama untuk Rachel Panda, berusia 12 tahun. Ini putra daripada Ibu. Ya, benar. Ya, Rachel Panda. Untuk Obed, kalian dia lulusan tanggalnya 6 Agustus 2008. Usianya 12 tahun. Untuk Obed, kalian dia lulusan 7 Agustus 96. Usianya 24 tahun. Untuk Araceli Jerolin Kristiawan, putra daripada saudara Eni, 10 Agustus 2014, usia 6 tahun. Untuk Yohana Elvianti atau Ibu Aris, 12 Agustus tahun 68, usianya 52 tahun. David Agustiawan atau putra Ibu Milik, 13 Agustus 92, 28 tahun. Bapak Cornelius, 14 Agustus, biasa sendiri, tawa-tawa diri, 59 tahun. Mas tua ini, kita masuk manula, tapi manula yang sehat. Puji Tuhan. Ibu Miriam Suketi, doain malah 17 Agustus diperingati oleh Sandonyo, ya. Saya Indonesia.
52 tahun 52, usianya 68 tahun. Yohanes Tadros Kriswanto, putra daripada ibu Lili, 21 Agustus 2000, sekarang usianya 20 tahun. Ibu Hartini atau Ibu Nur Rakit, 23 Agustus 58, sekarang usianya 62 tahun. Bapak Stefanus Polce Ridima, 27 Agustus tahun 75, sekarang usianya 45 tahun, masih muda. Ya, puji Tuhan, harap yang dikasih Tuhan, kegiatan ibadah seperti biasa, besok ibadah doa, Selasa masih di rumah, tetap terlayani lewat YouTube Bukit Sion, Rabu PA di tempat ini jam 6 sore. Dan nanti hari Sabtu di sini ada peneguhan dan pemberkatan nikah. Saudara kita Andika dengan Devi, kalau belum tahu silakan berdiri yang bersangkutan. Ini tidak ada asing lagi ya bagi kita. Itu anak kita yang akan masuk dalam pernikahan. Nanti minggu depan statusnya sudah berbeda. Kalau sekarang ini jomblo dan nanti menjadi suami. Puji Tuhan, saya undang semua berdiri, tidak ada teman yang lain. Yuk kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita pujikan, mulialah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah ungkapan hati kami di akhir ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Betapa mulia nama-Mu, betapa agungnya Tuhan Engkau yang sudah menolong kami, yang sudah memberkati kami lewat ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan Bapak Ibu kami yang saat ini terganggu kondisi kesehatannya. Kami berdoa untuk Ibu Gembala, kami serahkan Ibu Saudara biasa Ibu Yaya. Demikian pula kami menyerahkan Bapak Edi Susanto maupun istri dari Bapak Heri Kosisin ke dalam tangan-Mu. Demikian pula untuk istri saudara kami Titus maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin terganggu kondisi kesehatannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon anugerah-Mu. Mari Tuhan, ulurkan kuasa-Mu untuk jamaah mereka yang sakit dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa pilih Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Rencana perbaikan tempat lahan parkir tetap dalam tangan kami serahkan. Kau sudah membuka jalan Tuhan, Engkau akan melengkapi segala persiapan kami, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan ini. Kami serahkan untuk anak Raga Panda, kami serahkan untuk saudara kami Obed, kami serahkan untuk anak Olin, kami serahkan untuk Ibu Aris, untuk saudara Agus Setiawan, kami serahkan untuk Ibu Suketi, kami berdoa untuk Agus Kriswanto, kami serahkan untuk Ibu Nur Rakit, maupun untuk Bapak Polja, maupun hamba-Mu pribadi ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau anugerahi kami dengan perpanjangan umur,
Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, supaya ada kesehatan di dalam mengambil kebijakan untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan berkati untuk para tim medis, demikian pula TNI, Polri maupun sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, serta tuntun dan bimbinglah mereka, tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung, walaupun di tengah-tengah kesulitan, peliharakan mereka dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari mulai usaha perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab dalam pembelajarannya, walaupun sementara waktu belajar di rumah, supaya menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademisnya, dan jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan yang menuntun kami, menjaga, melindungi, menyertai, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang.